angge angge mulu muncul saparangge di dogoku anjing gede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama kami di channel Sintru. Terima kasih kepada para sahabat Sintru yang telah mendukung kami sejauh ini. Semoga kebaikan Anda memperoleh balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk yang belum menekan tombol merah subscribe, silahkan klik tombolnya dan jangan lupa tekan pula tombol loncengnya supaya Anda mendapatkan notifikasi jika kami sudah mengupload video terbaru. Kisah ini terjadi di Jakarta Timur sekitar tahun 1990. Kisah dituturkan oleh orang kedua yang bukan saksi peristiwa, tetapi saat itu tinggal di kawasan yang sama. Saya juga mendapat konfirmasi dari orang kedua yang lain yang mengaminkan peristiwa ini. Wilayah tersebut sekarang lebih terkenal karena TPU dan peternakan sapi perah. Singkat cerita, hiduplah seorang penenun, laki-laki, anggaplah namanya Maing. Umurnya termasuk panjang dibandingkan orang-orang pada umumnya, 90 tahun dan sangat bugar. Pak Maing sehari-hari berkebun dan beternak seperti beberapa orang di lingkungannya. Namun, Maing juga punya reputasi sebagai tukang santet. Ada saja tamu yang datang ke rumahnya untuk mengeluhkan masalah atau bahkan memintanya membereskan masalah itu dengan sihir gelap. Warga di wilayah itu mengerti benar pekerjaan sampingan atau pekerjaan utama Maing. Tetapi mereka tidak khawatir. Sebab biasanya tukang tenung punya batasan tegas. Tidak akan pernah mau mengirim santet kepada warga yang tinggal di lingkungannya. Namun jangan mengira batasan itu adalah tentang etika dan moral, melainkan alasan pragmatis saja. Menyantet orang di wilayahnya sama saja cari mati. Jadi dapat dipastikan juga kalau tamu-tamunya sudah mesti datang dari jauh. Pendek kata, pekerjaan Maing sebagai penenun tidak menghalangi kehidupan sosial. Pergaulannya normal. Interaksi dengan tetangga tak pernah ada celah. Satu ketika, Maing tiba-tiba tak pernah terlihat di luar rumah. Jadi wajar bila orang-orang bertanya kepada istrinya. Kata istrinya, Maing baik-baik saja, tidak sakit keras, bahkan sekedar masuk angin pun tidak. Fenomena itu berlangsung beberapa bulan, dan lama-kelamaan warga tidak menggubrisnya lagi. Suatu malam, datang kabar mengejutkan dari rumah Maing. Dukun Teluh itu meninggal. Penyebabnya tidak begitu penting, intinya meninggal. Dengan begitu, penguburan harus diurus dan melibatkan warga.
Pimpinan warga bertanya tentang apa yang hendaknya diterapkan kepada jenazah Maing. Istrinya berkata kalau suaminya minta diperlakukan dengan cara Islam. Dan bagaimanapun, ujar sang istri, mendiang Maing mengaku muslim sepanjang hidupnya. Permintaan itu dipenuhi. Warga segera bergotong royong memandikan, mengafankan, menyolatkan, dan menguburkan jenazah Maing. Akan tetapi rupa-rupanya itu belum selesai. Istri mendiang meminta agar diadakan tahlilan, sebagaimana jamaknya warga muslim lain yang meninggal. Adalah luar biasa seorang yang terang-terangan tukang teluh diperlakukan sejauh itu. Namun ini adalah permintaan. Dan bagi warga, tidak ada yang tahu akhir hidup seseorang. Lebih-lebih seperti mana banyak yang percaya kisah kematian Maing tidak aneh. Semua orang menyaksikan bahwa rangkaian pengurusan jenazah Maing normal-normal saja. Tidak ada cerita kuburan bocor, jenazah beratnya minta ampun, atau kepala penuh belatu. Bahkan ada yang berkata, Maing seperti orang tersenyum. Entah perkataan itu serius atau tidak. Yang pasti, warga menyanggupi permintaan keluarga si mayit. Tahlilan bakal dilangsungkan 7 malam. Sementara keluarga Maing menyatakan pihaknya sanggup mengadakan segala keperluan tanpa perlu dibantu. Semalam sudah kematiannya, tahlilan digelar. Istri Maing sudah menyiapkan semua, dari makanan sampai uang sedekah yang menurutnya bernama fidyah untuk mengganti kehilafan suaminya semasa hidup. Wanita itu juga sudah memesan buku Yasin lengkap dengan foto suaminya. Sudah sering terjadi, kalau tersiar kabar tahlilan ada fidyahnya, maka bakal ramai. Tidak peduli siapa yang meninggal. Dan malam itu banyak penahlil berbondong-bondong datang, baik sendiri-sendiri maupun rombongan. Acara tahlil dimulai. Rumah Maing yang lega penuh dari dalam sampai luar halaman. Orang-orang membacakan surat Yasin lalu disambung macam-macam lafal wirid. Khusyuk juga bersemangat. Pada waktunya wirid selesai dan pemimpin tahlilan siap-siap membacakan doa bagi si mayit, sejenak suasana hening. Akan tetapi keheningan itu mendadak berubah jadi keributan yang tidak karuan. Semua orang yang hadir di situ mendengar sebuah benda, entah dari mana, jatuh di tengah keramaian. Dan rupanya itu bukan benda sembarangan benda, melainkan bungkusan kafan lengkap dengan isinya. Hadirin segera mengenali wajah yang terbungkus kain. Maing. Menurut cerita, Ustadz yang memimpin tahlil tetap melaksanakan doa. Namun, ada kegaduhan yang tak terbayangkan malam itu. Bagaimanapun juga, hal itu terjadi. Keluarga dan warga harus menemukan solusi. Jenazah Maing diputuskan dikembalikan ke dalam kubur malam itu juga. Yang ajaib, konon kubur itu tampak baik-baik saja, hanya isinya memang kosong. Selanjutnya bagaimana? Tahlil kembali diadakan esok malam. Mungkin pertimbangannya karena sudah memesan buku Yasin. Namun percaya atau tidak, kejadian kemarin malam terulang lagi. Ini bukan saja seram, tapi merepotkan juga.
maka atas dasar pengertian semua pihak, diputuskanlah tidak perlu ada tahlilan. Dan ternyata keputusan itu tepat, sebab esok harinya tidak ada laporan keluarga mengenai kejadian pocong jatuh tiba-tiba. Saya harap cerita ini tetap dipandang sebagai fiksi, walau datang dari penutur kisah. Anggap saja kisah ini sebagai hiburan atau penambah wawasan tentang kultur masyarakat. Demikian video kita kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalam.